بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يقتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah. Karena kita hidup dalam bimbingan iman kepada risalah Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian hidup kita di dunia tidak sia-sia. Insya Allah di alam keabadian kita akan mendapatkan rahmat Allah, surganya Allah bersama para sahabat, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita terus menuju Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman takwanya kepada Allah, untuk senantiasa meningkatkan iman, ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Karena hanya dengan demikian kita akan hidup tentram, penuh barokah di dunia ini dan mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dengan landasan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka di dunia ini kami akan memberi kepada dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum, dan di akhirat nanti akan kami beri balasan surga yang itu berlipat-lipat jauh lebih baik dari amalan yang mereka lakukan di dunia ini. Pahalanya jauh lebih berlipat-lipat dari amal yang mereka lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Apa yang dimaksud bahwa orang yang beriman dan rajin beramal soleh, rajin ibadah, akan diberi kehidupan yang baik di dunia ini? Apakah orang yang beriman dan rajin beramal itu pasti kaya? Ternyata tidak demikian jawabannya. Seorang ulama ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi, di dalam tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang beriman dan rajin beramal soleh, rajin ibadah, akan diberi kehidupan yang baik di dunia itu, yaitu diberi yang namanya 4 perkara. Sehingga dengan 4 perkara itu dia akan merasakan nikmat batin
dalam kehidupan dunia ini, akan tentram rohaninya dalam kehidupan dunia ini. Apa itu? Yang pertama, orang yang beriman dan ahli ibadah akan dicukupi kebutuhannya dengan mudah dengan rezeki yang halal. Nah, dicukupi kebutuhan pokoknya dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal sangat penting. Orang yang rezekinya halal, keluarganya hidupnya barokah, tentram, tidak banyak masalah. Tapi kalau kita berani-berani makan barang haram, anak-anak kita darahnya kotor, pikirannya kotor, akan banyak problem. Bahkan orang yang makan barang haram sesat saja tidak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang beriman dan rajin beramal soleh akan diberi Allah hidayah. Hatinya itu gampang qanaah dan gampang bersyukur. Gampang qanaah, gampang itu hidayah yang mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umumnya manusia itu kurang saja, enggak ada syukurnya. Maka Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a bima atahullah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, beragama Islam, diberi rezeki yang cukup sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dia qanaah, ridho dengan segala yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita gampang qanaah dan gampang bersyukur, ada 3 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, orientasi hidup kita itu sesuai dengan Quran, yaitu lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia ini. Yang kedua, kita pandai-pandai memandang rezeki. Rezeki Allah itu bukan hanya uang dan pangkat, tetapi ada rezeki-rezeki batin yang itu terkadang jauh lebih penting dari sekedar uang dan jabatan. Hidup dalam nuansa ibadah, keluarga yang harmonis, istri yang taat, anak yang pintar, itu adalah rezeki yang bisa jauh lebih berharga, lebih bermanfaat dari harta dan pangkat yang tinggi. Rasa bersyukur dan qanaah ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kita pandai bersyukur, harus melihat orang-orang yang di bawah kita dalam bidang rezeki. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang ahli iman dan ahli amal soleh akan diberi oleh Allah namanya at-taufiq ilal khairat. Hidupnya selalu digiring, diberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bawaannya senang berbuat baik, senang sedekah, senang puasa sunnah, senang hafalin Quran, senang pengajian, kumpul dengan orang-orang soleh, sehingga rohaninya menjadi tentram. Yang keempat, orang yang beriman dan rajin beramal soleh, rajin ibadah, oleh Allah akan diberi sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu namanya lazzatul ibadah wa lazzatul munajah ilallah. Merasakan nikmatnya ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, kita semuanya, kalau sampai oleh Allah diberi nikmat ini, nikmat lezatnya ibadah, lezatnya sholat malam, pasti insya Allah dia menjadi orang yang paling bahagia, walaupun hidupnya tidak kaya. Bisa lebih bahagia rohaninya dibanding orang-orang kaya tapi ibadah tidak terjaga. Oleh karena itu, seorang ulama sufi, Abu Sulaiman Ad-Darani, mengatakan dalam sebuah ungkapannya, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlillahi fi lahihim walau la qiyamul laili ma ahbabtul baqa. Orang yang biasa sholat malam, rajin sholat malam, ketika sholat malam itu merasakan nikmat batin yang luar biasa, lebih hebat daripada orang yang senang main musik ketika main musik.
walau la qiyamul laili ma ahbabtul baba fid dunya. Kalau tidak ada salat malam, aku sudah bosan hidup di dunia. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita latih ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang khusyuk, sehingga kita mendapatkan yang namanya nikmat berzikir, nikmat sholat malam. Itu akan membuat rohani kita sangat bahagia, melebihi orang-orang yang tumpukan harta dan pangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dicukupkan dengan rezeki yang halal, dijadikan pandai bersyukur dan qanaah, dijadikan kita ini sibuk dengan kebaikan-kebaikan, dan yang terakhir Allah memberikan rahmat kepada kita, merasakan nikmatnya munajat dan ibadah kepada Allah, sehingga dengan demikian hidup kita akan tentram rohaninya di dunia ini, dan insya Allah sesuai dengan janji Allah di akhirat kelak mendapatkan kebahagiaan surga yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanda orang yang husnul khotimah ada dua macam. Yang pertama, orang yang ketika tua-tua semakin baik amal ibadah. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi abdil khairat istamalahu." Jika Allah menginginkan seorang hamba itu dapat kebaikan di akhirat, ia gunakan tenaganya. Apa maksudnya Rasulullah? Wafiqhu lil khairi fi awaqi umri. Allah memberikan taufik kepada dia untuk senantiasa meningkatkan amal-amal soleh ketika usia tua, kemudian diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, tanda kesungguhan adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina 'alal iman wa amitna 'alal iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ilahana anta maqsuduna wa ridwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.